just wanna be somebody to someone. Oh, I wanna be somebody to someone. Oh, I never had nobody and no real home. I wanna be somebody to someone. I just wanna be somebody to someone. Oh, I wanna be somebody. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik yang berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dan metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh, seperti buah-buahan sebagai sumber vitamin bagi tubuh. Nah, nama ini berasal dari gabungan kata seperti Latin vita yang artinya hidup dan amine yang mengacu pada suatu gugus fungsi yang memiliki atom nitrogen. Karena pada awalnya vitamin dianggap demikian, kelak kemudian bahwa banyak vitamin yang sama sekali tidak memiliki atom. Dipandang dari sisi enzimologi, ilmu tentang enzim, vitamin adalah kofaktor dalam reaksi kimia yang dikatalisasi oleh enzim. Pada dasarnya, senyawa vitamin digunakan tubuh untuk bertumbuh dan berkembang secara normal. Nah, dalam vitamin ini terdapat 13 vitamin. Yang pertama, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh untuk dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Misalnya, vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K, beserta vitamin B. Tiamin, riboflavin, niacin, asam pantotenat, biotin, vitamin B6, vitamin 12, dan folat. Walau memiliki peranan yang sangat penting, tubuh hanya dapat memproduksi vitamin D dan vitamin K dalam bentuk provitamin yang tidak aktif. Seperti sumber berbagai vitamin ini dapat berasal dari makanan, seperti buah-buahan, sayuran, dan suplemen makanan. Di samping itu, vitamin memiliki peranan spesifik di dalam tubuh dan dapat pula diberikan manfaat kesehatan. Bila kadar senyawa ini tidak mencukupi, tubuh dapat mengalami suatu penyakit. Tubuh dapat memerlukan vitamin dalam jumlah sedikit. Tetapi jika kebutuhan ini diabaikan, maka metabolisme di dalam tubuh kita akan terganggu karena fungsinya tidak dapat digantikan oleh apapun. Gangguan penyakit atau gangguan kesehatan dikenal dengan istilah avitaminositas. Contohnya, kita kekurangan vitamin A, maka kita akan mengalami kerabunan seperti saya. Di samping itu, asupan vitamin juga tidak boleh berlebihan karena dapat menyebabkan gangguan metabolisme pada tubuh. Next, saya akan melanjutkan materi yang saya akan bawakan kedua, yaitu hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran sehingga sekresinya akan masuk aliran darah dan mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh. Apabila sampai pada suatu organ target, maka hormon akan merangsang terjadinya perubahan. Pada umumnya, pengaruh hormon berbeda dengan syaraf. Perubahan yang dikontrol oleh hormon biasanya merupakan perubahan yang memerlukan waktu panjang. Contohnya pertumbuhan dan pemasakan seksual. Kemudian insulin adalah hormon alami yang diproduksi oleh pankreas. Insulin berfungsi membantu penyerapan glukosa ke dalam sel-sel tubuh untuk mengendalikan gula darah. Glukosa sendiri biasanya berasal dari makanan yang mengandung karbohidrat dan diubah tubuh menjadi sumber energi utama. Memerintahkan sel untuk mengambil glukosa dari darah, mengubah glikogen menjadi glukosa yang dibutuhkan tubuh, menyimpan kelebihan glukosa sebagai lemak. Next, hormon juga sejatinya adalah zat yang peka terhadap rangsangan. Contohnya hormon adrenalin, insulin, atau testosteron yang merupakan hormon seks pada manusia.
Dalam tubuh manusia terdapat beberapa jenis kelenjar endokrin. Untuk memproduksi hormon mereka adalah seperti kelenjar hipotalamus, yang kedua kelenjar hipofisis, yang ketiga kelenjar tiroid, yang kemudian kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar pankreas, kelenjar adrenal, kelenjar ovarium, kelenjar testis, kelenjar pencernaan, dan hormon perkembangan growth hormon yang memegang peranan di dalam pertumbuhan. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar gonad. Hormon metabolisme. Proses homeostatis glukosa dalam tubuh diatur oleh bermacam-macam hormon, contohnya glukortikoid, glukagon, dan katekolamin. Hormon tropik dihasilkan oleh struktur khusus dalam pengaturan fungsi endokrin, yaitu kelenjar hipofise sebagai hormon perangsang pertumbuhan folikel FSH dalam ovarium dan proses petagenesis. Hormon mengatur metabolisme air dan mineral. Kalsitonin dihasilkan oleh kelenjar tiroid untuk mengatur metabolisme kalsium dan fosfor. Next, saya akan melanjutkan materi tadi, yaitu sekarang saya akan membawakan materi enzim. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis atau yang penting senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi. Dalam suatu reaksi kimia organik, enzim membantu mempercepat reaksi kimia dalam tubuh manusia. Enzim mengikat molekul dan mengubahnya dengan cara tertentu. Dan enzim tersusun dari 3 komponen utama, yaitu komponen utama enzim adalah protein. Bagian enzim yang berupa protein disebut apoenzim. Komponen enzim yang bukan protein disebut gugus prostetik. Gugus prostetik dalam enzim disebut dari 2 macam, yaitu koenzim dan kofaktor sisi aktif enzim aktif site. Oke, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.